sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Namanya Yesus, Yesus, Dia hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Namanya Yesus. Selamat pagi para pendengar dan selamat berjumpa lagi bersama kami dari Gereja Pantekosta di Indonesia, Sumeneb. Pimpinan Bapak Pendeta Samuel Janto. Selamat mengikuti acara siaran kami berupa pujian rohani dan khotbah singkat. Semoga pelayanan kami ini menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Itulah doa kami dan selamat mengikuti. Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Sebagai persembahan kami yang pertama berupa pujian yang berjudul Kau Hiasi Kehidupanku Dengan Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kami mau tetap bersyukur Tuhan karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, ku bersyukur Bapa,
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dan sebagai persembahan selanjutnya adalah pujian yang berjudul Harapanku di Dalammu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa,
harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Dan harapanku takkan hilang, dalam masa depan Kau sediakan. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. percaya, Ku percaya, ku aman dalam-Mu. ku percaya, Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Selama kami mempersembahkan beberapa pujian, kami hentikan sejenak untuk mendengarkan khotbah singkat dengan tema Pengharapan di dalam Tuhan. Selamat yang akan disampaikan oleh Saudara Martinus. Selamat mendengarkan. haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi bagi para pendengar sekalian. Saya akan membacakan khotbah singkat dengan tema Pengharapan di dalam Tuhan. Para pendengar yang saya hormati dimanapun berada, selamat pagi. Selamat mendengarkan khotbah singkat yang saya sampaikan dengan tema pengharapan di dalam Tuhan. Sebagai ayat bacaan firman Allah terdapat di dalam Amsal 3 ayat 3 sampai 10. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana
pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita memiliki makna. Makna itu adalah untuk mendorong kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan dan mengharapkannya. Kita tahu bahwa kita ini terbatas, maka kita perlu mengandalkan Tuhan untuk mencapai harapan dan impian kita. Kita semua pasti memiliki harapan dan impian untuk masa depan. Namun, mungkin saja harapan dan impian tersebut belum tercapai di tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kita perlu terus introspeksi diri untuk mengetahui apa yang harus kita perbaiki. Selain itu, kita juga perlu mempersiapkan diri untuk menerima pengharapan dari Tuhan. Jadi, hal apa yang harus kita persiapkan untuk menerima pengharapan di dalam Tuhan? Pertama, tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Kita harus ingat bahwa Tuhan adalah setia dan dapat diandalkan. Jika kita setia kepada Tuhan, maka kita akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah dan manusia. Dalam ayat 3 ada suatu peringatan kepada kita supaya jangan kasih setia kita kepada Tuhan kendor, melainkan terus mengingat akan janji-janjinya. Terus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kita tahu bahwa kesetiaan Tuhan adalah salah satu dari tema-tema agung Alkitab. Tuhan adalah setia. Tuhan kita dapat diandalkan. Jadi kita dapat mengandalkan Dia dan limpahan janji-janjinya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Tuhan yang benar dan yang kekal, yang sudah mengundang kita ke dalam persekutuan yang intim dengan anaknya, adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Jadi, kita dapat percaya kepada Dia dan kepada janji-janjinya. Ketika kita setia kepada Tuhan, maka janjinya adalah akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah dan manusia. Yang kedua, tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita tidak boleh bersandar pada pengertian kita sendiri. Karena cara berpikir kita tidak sempurna dan tidak bisa diandalkan. Jika kita selalu mengikuti petunjuk Tuhan, maka hidup kita akan bahagia. Kita perlu mengandalkan Allah karena cara berpikir kita tidak sempurna dan tidak bisa diandalkan. Kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri atau apa yang kita rasa benar, keputusan yang kita buat mungkin awalnya terlihat bagus, tetapi ternyata ujung-ujungnya buruk. Allah jauh lebih bijaksana daripada kita. Jadi, kalau kita selalu mengikuti petunjuknya, hidup kita akan bahagia. Kemudian yang ketiga, tetap rendah hati sebab hidup adalah anugerah. Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Allah memberi kita hikmat, akal budi untuk mengenal yang baik dan jahat. Manusia merupakan makhluk ciptaan yang paling unik. Keunikan inilah yang membuat banyak orang merasa tidak ada yang lebih bijaksana dan pintar selain dirinya. Padahal sesungguhnya sok tahu bahwa kebijaksanaan dan kepintaran sesungguhnya hanya Dia yang punya, namun diberikan kepada manusia oleh karena anugerahnya. Amsal mengingatkan anak-anak Tuhan agar tidak menganggap dirinya sebagai orang bijak, yaitu orang yang mampu memecahkan segala masalah dengan adil, kasih, dan benar.
Amsal mengingatkan agar jangan merasa menjadi orang bijak. Mengapa Amsal mengingatkan agar anak-anak Tuhan tidak menganggap diri bijak? Karena orang yang menganggap diri bijak adalah orang yang merasa dirinya lebih daripada orang lain. Dan keempat, tetap memuliakan Tuhan. Harta adalah titipan Tuhan bagi kita. Karenanya, harta sejatinya digunakan hanya untuk memuliakan Tuhan. Mempermuliakan Tuhan dengan harta dan hasil terbaik yang dimiliki telah diteladankan oleh bapa-bapa leluhur dalam Alkitab. Oleh karenanya, sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, baiklah kita memuliakan, menghormati Tuhan juga dengan harta. Sebab segala sesuatu yang ada pada kita adalah anugerah Tuhan. Dan semua anugerah Tuhan harus ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Salomo mengingatkan kita bahwa kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita. Hal itu berarti kita harus mengingat bahwa Tuhanlah sumber segala harta yang kita miliki. Oleh karena itu, gunakanlah harta dan kekayaan kita untuk memuliakan Tuhan, melalui pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, dan membantu sesama kita yang memerlukan pertolongan. Alkitab berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan ini. Kalau kita bisa memperoleh harta dan kekayaan, ingatlah bahwa Tuhan yang memberi kekuatan untuk memperolehnya. Oleh karena itu, janganlah sombong dan suka pamer, karena Tuhan membenci kesombongan. Jadi, ada 4 hal yang harus kita persiapkan untuk menerima pengharapan di dalam Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap rendah hati, dan tetap memuliakan Tuhan. Sekianlah dahulu. Selamat hari Minggu. Yesus doa dari studio. Tuhan memberkati sekalian pendengar. Amin. Demikianlah para pendengar yang terkasih. Setelah kita mendengarkan khotbah singkat, maka kami akan memulai pula dengan persembahan pujian yang berjudul Firman Terangi Jalanku. Firman terangi jalanku, Perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. tak pernah ku ragu, Karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. haleluya. Firman terangi jalanku, Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya
kita sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Selama-lamanya. Sebagai persembahan kami yang selanjutnya adalah pujian yang berjudul Sukacita dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Sukacita dalam Tuhan melimpah dalam hidup kita. Amin. Tak diizinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah. Sekali lagi kita katakan sukacita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Tercurah atas kita, tercurah atas kita.
Sebagai persembahan kami yang selanjutnya adalah pujian yang berjudul Bukan Dengan Kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, memandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Sebagai pujian kami yang terakhir adalah pujian yang berjudul Kau Bapa yang Setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh
di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Demikianlah para pendengar sekalian yang terhormat dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan terdengarnya pujian ini, maka selesailah sudah persembahan dan pelayanan kami pada pagi ini. Sebelum kami mengundurkan diri dari studio, kami mengucapkan selamat berpisah dan sampai berjumpa lagi pada lain kesempatan. Dengan waktu dan gelombang yang sama, kiranya berkat sejahtera kemurahan Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini dan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. karya-Mu Sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah.